Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Insya Allah pada hari ini kita selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan dalam segala urusan kita. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, bentar lagi kita mau menjalankan ibadah puasa ya. Buat teman-teman yang menjalankannya, insya Allah kita selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kelancaran, selalu diberi kemudahan dalam menjalankan ibadah puasanya, dan insya Allah amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, vlog kita kali ini kita berwisata ke Bendungan Walahar, Kelari, Karawang ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang suka konten-konten di channel ini, jangan lupa ya subscribe, like, komen ataupun share. Oke, buat teman-teman yang khususnya yang hobi berwisata ya, Bendungan Walahar ini bisa jadi salah satu kunjungan wisata buat teman-teman ya, karena di sini sajiannya selain pemandangannya bagus, kita bisa wisata kuliner karena di sini banyak jualan makanan sepanjang jalan dari depan ya, nyampe menuju ini bendungan. Nah, di pinggir-pinggirnya juga masih banyak tempat yang jual-jualan makan ringan atau minuman, jadi nggak usah takut lah kalau di sini ya, yang penting bawa duitnya aja. Benar nggak? Tapi yang namanya orang berwisata kan positif bawa duit lah, masa nggak bawa duit ya. Nah, buat teman-teman yang suka mancing bisa juga nih dijadikan tempat buat mancing. Nah, di sini nih kalau buat selfie, bikin-bikin video itu lumayan cukup bagus ya. Lokasinya, suasananya cukup bagus di sini. Jadi kayaknya kalau emang teman-teman suka berwisata nggak bakal kecewa dah ke Walahar ya. Bendungan Walahar, Kelari. Nah, itu menurut yang Baim tahu ya teman-teman, karena Baim udah 2 kali ke sini. Pertama itu karena kesorean, jadi kita nggak sempat muterin semua itu. Nggak sempat kita pantau semua tempatnya. Jadi pada lain waktu kita kesana lagi lebih awal, jadi alhamdulillah kita puas di sana. Tapi di balik rasa puas itu ya teman-teman, kita membawa pulang rasa penasaran kenapa? Karena kita pernah dengar di Bendungan Walahar ini ada misteri, ada horor, ada sejarah. Nah, pas kita pulang kita nyari tahu tuh di internet ya, kita nyari tahu di internet ya, bisa benar bisa enggak, tapi ya kita nggak tahu ya, karena kita tujuannya bukan nyari yang begituan ya, karena kita berwisata. Oke teman-teman, nah menurut cerita yang ada teman-teman, di Bendungan Walahar ini ada cerita warga setempat, seorang wanita panggilan pingsan melihat penampakan pria Belanda besar di Bendungan Walahar. Setelah kembali menelan korban, Bendungan Walahar di Karawang kembali digunjingkan dengan banyaknya kisah mistik di tempat ini. Diketahui Bendungan Walahar ini mulai beroperasi pada tahun 1925. Buset, udah berapa tahun loh ya? 25, kalau sekarang udah 2024. Nah, pemerintah Belanda membangun bendungan ini untuk mengatur aliran air Sungai Citarum dan mengairi sawah-sawah di wilayah Karawang. Namun seiring berjalannya waktu, bendungan ini menjadi terkenal sebagai tempat yang angker di Karawang. Anggapan ini timbul karena dalam masa pembangunannya banyak korban jiwa yang mengorbankan nyawa mereka. Wah, serem juga ya. Nah, kita cari tahu lagi nih teman-teman, informasi-informasi yang ada ya. Ternyata teman-teman, 5 bendungan paling angker di Indonesia, nomor 1 itu ternyata Bendungan Walahar Karawang. Apa penyebabnya? Di sini kita mau coba baca dulu ya. Konon banyak warga pribumi yang dipaksa bekerja dalam pembangunan bendungan hingga kelelahan. Mitos beredar bahwa para pekerja sengaja dijadikan tumbal untuk pembangunan bendungan ini. Sejak beroperasi hingga saat ini, Bendungan Walahar dianggap angker oleh banyak warga setempat. Banyak yang merasa diganggu oleh makhluk gaib ketika berada di sekitar bendungan. Wow. Tidak hanya pengguna jalan atau warga sekitar, bahkan penjaga pintu air sering diganggu oleh makhluk halus yang diyakini sebagai arwah para pekerja yang meninggal saat membangun bendungan ini. Salah satu petugas pintu air pernah menceritakan pengalaman mistis yang dialami oleh teman kerjanya yang bernama HR. HR adalah seorang pria hidung belang yang sering mengundang wanita-wanita panggilan ke pintu air
Bendungan Walahar. Suatu malam HR menantikan kedatangan wanita panggilannya dengan gelisah, namun ketika melihat ke arah jembatan, HR malah menemukan wanita yang ia tunggu sedang berduaan dengan sosok pria Belanda bertubuh besar dan tinggi. Oke, kita lanjut ya. Ketika HR mendekati mereka berdua, sosok pria Belanda itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Wanita tersebut juga kebingungan melihat pria yang sedang berduaan dengannya tiba-tiba menghilang. Setelah menyadari bahwa pria bule tersebut adalah makhluk gaib, wanita tersebut pingsan karena kaget. Setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata arwah pria bule yang sering mengganggu orang-orang di sekitar Bendungan Walahar adalah Tuan Brockman, seorang yang diduga ikut andil dalam pembangunan bendungan ini, sering mengusili warga sekitar dan menjadi salah satu sumber cerita mistis yang beredar di sekitar bendungan. Nah, itu adalah cerita yang kita dapat ya teman-teman, yang kita dapat dari internet. Itu adalah cerita-cerita yang beredar. Nah, di sini Baim ambil kesimpulan ya teman-teman. Di balik keindahan Walahar tersimpan misteri dan sejarah. Tapi menurut Baim ini malah bikin sesuatu yang seru, pengalaman yang wow luar biasa, menarik buat Baim ya. Nah, kalau buat teman-teman mungkin biasa-biasa aja atau luar biasa. Nah, itu yang kita tidak tahu karena itu kembali pada diri masing-masing ya. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, subscribe, like, komen, ataupun share. Insya Allah kita ketemu lagi di konten kita yang berikutnya. Dan insya Allah kita selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.